Oke, what's up bro and sis? Apa kabar? Baik, Bu. Baik. Weh, kita cerita. Hari ini kita mau cerita. Assalamualaikum dulu dong. Mau read aloud. Hey. Oh iya, salam dulu lupa saya. Harusnya assalamualaikum dulu baru itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, coba duduk dulu yang tenang. Dari tadi Ya, malam ini tadi berdasarkan hasil suit bahwa adik yang menang, jadi hari ini kita membacakan buku pilihan adik. Adik memilih buku ini, judulnya Nasihat panjang. Syekh Hakim. Oh, ini kayaknya panjang sekali. Yes, akhirnya panjang. Terima Bisa kasih. siap konsentrasi? Tidak. Oh, tidak. Baiklah, ya. Insya Allah. Kita mulai ya dengan sama-sama membaca apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Mana ya? Nah, gitu nih. Sebentar. Sehabis sholat asar, Fadil dan Raihan pergi ke rumah Kiai Saleh. Tampaknya mereka berdua mempunyai urusan yang penting dengan Kiai Saleh. Akan tetapi, saat hendak masuk ke rumah Kiai Saleh, mereka agak ragu. Kedua anak itu saling dorong untuk mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Kiai Saleh muncul dari dalam. Wah, kenapa ya? Apa tadi Fadil dan Raihannya itu ragu-ragu? Ada apa ya? Takut dimarahin kali. Mungkin juga. Ada apa anak-anakku? Tanya Kiai Saleh. Mari, silakan masuk. Fadil dan Raihan pun masuk dan duduk lesehan di depan Kiai Saleh. Begini Pak Kiai. Ayo cerita dong, kata Raihan menyikut Fadil. Kenapa? Kalian mau cerita apa? Desak Kiai Saleh. Begini Pak Kiai. Tapi apa Pak Kiai percaya? Kata Fadil. Aduh, bikin penasaran ini si Fadil ya. Sebelumnya cerita apa? Coba sekarang kalian ceritakan. Akhirnya Fadil menceritakan pertemuannya dengan Syekh Hakim, Syekh Aziz dan pengembaraannya di negeri Kutwah. Kiai Saleh tersenyum mendengarnya. Kalau begitu anggap saja taman itu sebagai taman kebaikan bagi kalian. Karena disitulah kalian mendapat pelajaran berharga tentang kehidupan, kata Kiai Saleh. Jadi sebetulnya ceritanya apa ini? Pengembaraan Syekh Hakim itu ya maksudnya ya? Aku juga bingung. Belum mengerti. Fadil dan Raihan merasa lega setelah menceritakan semuanya kepada Kiai Saleh. Lalu mereka kembali ke pondok. Dalam perjalanan, mereka masih membicarakan obrolan mereka dengan Kiai Saleh. Dil, Pak Kiai percaya beneran gak ya sama cerita kita? Tanya Raihan. Kenapa? Kamu suuzon? Gak bolehan, kata Fadil. Bukan begitu. Siapa tahu dia hanya menyenangkan kita, Dil. Sudahlah, jangan dipikirin yang enggak, jawab Fadil. Azan maghrib telah berkumandang, mengajak para santri Abul Yatama keluar dari pondok masing-masing menuju masjid. Mereka berbondong-bondong untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap pencipta. Oh, ternyata dia anak santri, ini anak pesantren. Pesantren itu namanya Abul Yatama. Pantesan di satu rumah Kiai. Nah, setelah menunaikan sholat maghrib, Fadil dan Raihan mendekati seorang tua yang ikut berjamaah di masjid itu. Ternyata orang tua itu adalah seorang musafir. Tahu nggak kamu musafir itu apa? Musafir itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Di situ dia cuma sebagai singgah sebentar untuk sholat. Itu namanya musafir. Oh iya, aku pernah dengar gitu. di buku.
Mereka berjalan beriringan keluar masjid. Saat hendak mengambil bekal yang ia bawa, Fadil dan Raihan menawarkan pertolongan. Fadil dan Raihan berjalan ke taman untuk mengambil bekal musafir tadi. Setibanya di tengah taman, Fadil dan Raihan melihat 2 buntalan yang diikatkan pada tongkat. Wah, itu bekalnya kali ya? Iya. Fadil dan Raihan bermaksud memanggul buntalan tersebut, tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Wah, apa ya yang terjadi ya sama buntalannya? Apa deh kira-kira, Dek? Adik pun tidak menjawab. Apa ya? Fadil dan Raihan seakan-akan terlempar ke suatu tempat. Wah, terlempar ke suatu tempat. Saat tersadar, keduanya terkejut karena mereka tak lagi berada di taman, tapi mereka berada di tengah padang pasir yang luas. Bahkan orang tua yang berdiri di hadapannya saat ini bukanlah orang tua yang tadi mereka jumpai di masjid, melainkan Syekh Hakim katanya. Wah, dia ketemu dengan seorang tokoh yang namanya Syekh Hakim. Tadi yang awalnya diceritain sama Kiai Saleh itu, ya kan? Oh, ternyata Syekh Hakim itu mungkin apa ini ceritanya? Kita lanjutin aja ya supaya nggak bingung ya. Nah, Raihan dan Fadil berseru serempak, "Syekh Hakim!" "Ya, kita bertemu lagi," jawab Syekh Hakim. "Apa yang kalian bawa?" "Oh, ini bekal milik seorang musafir," katanya si Fadil sama si Raihan. "Iya, seorang musafir harus membawa bekal. Apalagi kita musafir yang sedang menuju negeri keabadian, negeri yang kekal. Kita harus membawa cukup bekal," kata Syekh Hakim. Wah, maksudnya apa ya? Nggak ngerti. "Maksud Syekh Hakim?" tanya Fadil. "Apa kita mau mengembara?" Raihan yang bertanya seperti itu. "Begini anak-anakku," kata Syekh, sambil mengajak mereka menuju sebuah pohon kurma. "Semua manusia adalah musafir. Musafir yang hendak menuju suatu negeri yang belum pernah diketahuinya. Manusia hanya tahu bahwa negeri itu bernama negeri akhirat." Jadi maksudnya kita itu musafir di dunia ini, cuma sementara. Kita di dunia ini hidup itu cuman sementara, cuman singgah sebentar di dunia ini. Tapi negeri yang mau kita tuju tuh namanya negeri akhirat nanti. Gitu. Jadi ada istilahnya begitu, manusia itu hanya sebagai musafir, sebagai persinggahan aja, sama kayak tadi seorang tua yang ingin numpang sholat doang, cuma sebentar gitu, nggak berlama-lama gitu. Nah, Fadil dan Raihan baru mengerti mengapa orang tua yang dijumpainya di masjid waktu itu mengatakan bahwa dirinya seorang musafir. "Kalian lihat di sekeliling kita, gurun ini sangat luas, sejauh mata memandang. Tak tampak satupun dusun ataupun kota," kata Syekh Hakim. "Lihat, ada kafilah yang menuju ke arah yang berbeda," kata Fadil sambil menunjuk kafilah yang menunggang unta. Kafilah itu apa? Kafilah itu rombongan yang melintasi, yang sedang melakukan yang melintasi gurun, tuh namanya kafilah, seperti itu. Jadi kafilah itu rombongan yang melintasi padang pasir gitu. Nah, dia menuju tempat. Jadi belum. Nah ini, "Ya, apa mereka tak salah arah?" tanya Raihan. "Meskipun tempat yang mereka tuju tidak nampak, tapi mereka punya petunjuk. Dan kita yang akan menuju negeri akhirat pun mempunyai petunjuk, yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan kedua kitab itu, insya Allah kita tidak akan tersesat." Oh, kita jadi diumpamakan begitu, diumpamakan seorang kafilah, diumpamakan kafilah yang ada di padang pasir. Padang pasir itu kan nggak ada apapun, cuman pasir doang, nggak ada petunjuk. Nah, kok dia bisa tahu sih mau ke arah mana, ya kan? Begitu. Mereka sebenarnya punya petunjuk, mereka punya ilmunya. Nah, kita juga musafir dunia ini punya petunjuk yang namanya apa tadi, Kak? Al-Quran dan hadis. Nah, kedua kitab itu insya Allah tidak akan
kalau kita berpegang pedoman pada dua kitab itu tidak akan tersesat. Wow. Han, dengerin tuh biar kamu gak sesat, kata Fadil. Heh, memangnya aku sesat? Kamu tuh yang harus dengerin. Gitu, jadi beradu Mulut. beradu mulut Raihan sama Fadilnya. Jadi kalian mengerti kan? Lanjut Syekh Hakim. Iya, kami mengerti Syekh Hakim, jawab Raihan. Ngerti apa? Fadil menggoda Raihan. Baru saja Raihan ingin meladeninya, Syekh Hakim berkata, anak-anakku, saya percaya kalian adalah anak-anak yang cerdas, bisa memahami lambang-lambang kehidupan ini, atau tanda-tanda. Lambang-lambang itu tanda-tanda kehidupan ini. Lalu maksud bekal itu apa sih Syekh Hakim? Tanya Fadil. Orang yang akan melakukan perjalanan jauh hendaknya mempersiapkan bekal yang cukup. Dengan demikian, ia akan merasa tenang selama perjalanan. Nah, musafir yang sedang menuju negeri. Nah, jadi musafir itu sedang menuju negeri akhirat harus berbekal pula. Bekal yang paling baik bagi seorang muslim adalah takwa. Jadi kayak kemarin kita lagi mau liburan ke Lembang, kita bawa bekal kan? Itu cuma ke Lembang doang, cuma 1 malam doang. Gitu. Nah, besok kalau kita mau ke akhirat, ya berarti bawa bekal yang banyak. Bawa bekalnya bukan bawa bekal mie, minum gitu, bukan. Bawa bekalnya itu amal kebaikan dan takwa. Harus banyak-banyak berbuat baik, pahala yang banyak. Gitu deh. Ya. Kamu? Iya. Nah, Raihan bertanya, apa 2 buntalan itu mempunyai makna? Tanya Raihan. Kan tadi kan 2 buntalan kan yang dibawa sama si orang tua yang di masjid itu. Benar, bukankah Allah menciptakan sesuatu di dunia ini selalu berpasangan? Bekal manusia ada yang baik dan ada yang buruk. Wah, jangan-jangan bekal yang kau bawa itu buruk, Dil, cerutuk Raihan. Enak aja, bisa jadi malah punyamu, Han, bantah Fadil. Gitu. Jadi kita nggak tahu tuh bekal kita tuh kadang-kadang baik apa buruk. Ya kan, kita bawa amal baik kita dan bawa amal buruk kita nanti ketika kita ke akhirat. Nah, selama kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, insya Allah bekal kita termasuk yang baik. Tongkat yang diberikan musafir kepada kalian itu juga mempunyai arti loh, kata Syekh Hakim. Apa artinya? Kalian perhatikan tongkat ini, lurus bukan? Apakah maksudnya jalan yang lurus? Tanya Raihan. Lurus? Ntar nabrak tahu, kata Fadil membuat jengkel Raihan. Bolehlah begitu, tapi yang tepat adalah jalan yang benar, tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi itu ada namanya analogi umpama. Gitu. Bahwa tadi tongkatnya kan bawa buntalan tuh pakai tongkat. Tongkatnya itu ibarat jalan yang benar, jalan yang lurus. Terus kalau yang buntalan itu ibaratnya bekal, ada yang baik, ada yang buruk, amal baik dan amal buruk, begitu. Nah, Syekh Hakim berkata, coba buka bekal kalian. Fadil dan Raihan mengangguk, lalu segera membuka bekal masing-masing. Kedua anak itu merasa heran, karena bekal itu berlapis-lapis. Ah, banyak amat nih bungkusnya, gerutu Raihan. Emang isinya apaan sih? Sambung Fadil. Syekh Hakim tersenyum, lalu berkata, itu artinya bahwa untuk sampai ke tempat tujuan, kita akan menghadapi banyak rintangan. Tidak selalu lancar. Gitu, bahwa bahkan kita membuka bekal aja ternyata susah. Iya, banyak tantangannya ya kan, berlapis-lapis. Gitu. Nah, ini dia, kata Fadil. Akhirnya nemuin bekalnya. Apa ya kira-kira bekalnya? Buku. Yah, ternyata hanya buku. Keluh Raihan, wah bekalnya buku. Nah, Fadil dan Raihan membuka lembaran-lembaran buku yang ada di hadapannya. Tapi ketika keduanya itu menemukan sebuah kalimat yang berbunyi jalan menuju surga, Fadil dan Raihan terbawa arus yang sangat kuat.
yang memindahkan mereka kembali ke taman masjid pondok Abul Yatama. Oh, jadi kesannya dia sedang berkelana di alam imajinasi bertemu dengan Syekh Hakim gitu. Tapi Syekh Hakim itu tokoh yang baik, dia memberikan nasihat, ya kan, memberikan nasihat gitu. Nah, kini Fadil dan Rehat telah berada di tempat semula. Mereka mencari buku yang baru saja mereka buka. Namun buku itu tak ditemukan juga. Wah, bukunya hilang. Padahal aku belum tahu di mana jalan menuju surga. Alhamdulillah, aku udah tahu, Han, kata Fadil. Di mana, Dil? Tanya Rehan ingin tahu. Fadil tak menjawab, tapi justru meninggalkan Rehan menuju pondok. Tunggu dong, pinta Rehan lagi. Di mana sih, Dil? Nanti aja, kalau udah sampai pondok, jawab Fadil. Ketika tiba di pondok dan telah menenangkan diri, Fadil berkata, Han, jalan ke surga itu mati. Ah, dasar kamu. Dengar dulu dong. Surga itu kan berada di akhirat. Padahal untuk sampai ke sana semua manusia pasti mati dulu kan? Jadi kalau kamu mau ke sana duluan, silahkan mati dulu. Aku belakangan aja. Kemudian Fadil pergi meninggalkan Raihan. Raihan mengejar Fadil yang berlari menuju masjid untuk melaksanakan sholat Isya. Panggilan itu terasa begitu dekat dan menyejukkan. Jadi begitu. Tadi maghrib tiba-tiba Isya. Ya kan deketan nih, udah Isya sekarang. Oh iya. Kan maghrib dan Isya, jadi begitu nih ya. Berarti dia dari tadi di 1 jam. Nah, ini nih ada hikmahnya nih kakak dari surat Al-Baqarah ayat 197. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Kemudian ada hadis Rasulullah juga. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah senang kepada orang yang bertakwa, merasa cukup dan beribadah dengan tulus dalam kesunyian. Nah, itu sebaik-baiknya bekal tadi menuju akhirat. Jadi kita nggak selamanya hidup. Kayak tadi kan Aka kan dapat cerita ya bahwa Syekh Ali Jabir meninggal begitu. Ya kan, terus nanti ada lagi tuh seorang Habib lagi yang hari ini dikabarkan meninggal. Siapa Bunda lupa namanya. Gitu. Nah, kita nggak selamanya hidup di dunia ini, makanya harus jadi orang yang baik, jadi anak yang soleh-soleha gitu. Dia nggak takut-takutin aja. Nggak takut-takutin, itu beneran terjadi. Tapi kita nggak tahu kapan kita matinya. Makanya selama kita masih hidup, ayo kita berbuat baik. Ya, jadi anak baik, jadi anak yang soleh-soleha. Ya. Gitu. Semoga itu jadi bekal kita nanti di akhirat. Ya. Baik. Wah, ceritanya panjang. Bunda agak ngos-ngosan. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa diambil hikmahnya, bisa dijalankan juga. Ya. Bunda akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.